Salam, salam sadis, salam hari Kamis, salam merah lagi. Ya biasalah market gitu ya. Kalau udah Mbak Jerome yang speak ya market volatile ya, volatile sekali market tadi malam. Eh, ya kalau dilihat sih manipulasi market juga lah, bandar juga lah ujungnya ya kan. Habis habis keluar semalam habis keluar eh, interest rate-nya 0,75 langsung tiang hijau ya kan. Tiang hijau disorong lagi ke bawah, dibanting, dibanting, disorong lagi ke atas ya kan. Sorong lagi ke atas. Itu kejadian tuh dalam kurang lebih waktu 20 sampai 25 menit itu naik turun volatile-nya. Terus nah, habis itu Jerome Powell speak, tanya jawab wartawan. Nah, di situ market mulai turun-turun karena dia hawkish ya, hawkish. Semalam si Jerome Powell Federal ini Reserve Fed hawkish. Tapi walaupun dia hawkish, kali ini tanya jawab dengan wartawan kita masih ada sedikit gambaran. Biasanya kan dia nggak kasih ini tayangkan dia punya sketch, dia punya planning atau hitungan dia. Semalam ada dia kasih tayang juga gambarannya, walaupun itu nggak pasti gitu. Itu kan masih perhitungan dan planningnya juga gitu. Eh, entah GDP-nya, PCE-nya, federal rate-nya, unemployment rate-nya gitu ya. Itu perkiraan mereka akhir tahun ini sampai tahun 2023 ya kan, 2024 itu ada gambarannya kemana dia tekan ya sebenarnya skenario mereka, gambaran mereka, tapi nggak pasti akan terjadi gitu. Cuma paling nggak semalam itu kalau pembahasannya paling nggak kita udah ada gambaran. Kemarin itu kita rada nebak-nebak, tapi dia sempet ini pas ditanya dengan salah satu wartawan, mana tuh saya lupa. Itu ada dia bilang, jadi dari mereka member FOMC, sebagian juga berharap di penghujung sampai penghujung tahun ini masih bisa dinaikkan 1 sampai 1,25% gitu. Yang berartinya lebih tinggi dari target awal, ya kan? Target awalnya dia itu kan pengennya nutupnya itu di 4 dolar. Target mereka sampai di penghujung tahun kan 3,8 sampai 4 dolar itu 2 bulan 3 bulan lalu waktu itu ya. Itu pembahasannya, itu targetnya di penghujung tahun 3,8 sampai 4% kenaikan ininya suku bunga Fed rate ya. Tapi dengan semalam dia utarakan pengennya itu antara 1% sampai 1,25%. Ya nanti dilihat juga, maka ini dipantau juga nanti bulan depan lagi ya kan. Oktober ini keluar CPI-nya berapa turun ya kan, PPI-nya itu kita harus lihat unemployment rate-nya gitu ya kan, PCE ya, itu yang sangat pengaruh sekali itu yang kita harus pantau andai kata ada tertekan. Dan satu lagi yang saya lihat, jadi saya analisa juga nanti dia sebelum dia pemilu legislatifnya kan November 8. Jadi sebelum November 8 itu ada satu pertemuan. Sebelum pemilu itu ada satu pertemuan, yaitu November tanggal 1, tanggal 2, di situ kenaikan suku bunga sekali lagi. Nah, di situ mungkin ya kita lihat andai kata nanti awal-awal bulan sampai pertengahan bulan Oktober ini interest rate-nya inflasinya mencondong lebih turun dari forecast, misal forecastnya berapa ekspektasinya, terus misal lebih dari itu akan ya kelihatan bullish. Dan juga kemungkinan bisa saja dia
sebelum itu, atau juga bisa kena pressure. Ini dia kalau begitu hawkish juga, ini dia hawkish begini, ya saya rasa ada politiknya sih. Secara enggak ini dia kan, kalau saya pikir lagi, dia ini si Jerome Powell dia orang Republikan gitu. Dia orang Republikan, andai kata dia memang sengaja dia tekan, dia gas ini, hawkish karakter dia bawa ini, ya kan, ini Demokrat bisa kalah ini gitu ya. Ini mungkin orang-orang politisi Demokrat mulai akan habis dia ngomong ini, mungkin mulai hari ini mulai akan tekan dia gitu. Jadi di situ ada politiknya juga gua rasa ya. Nanti kita lihat lah. Jadi andai kata lihat berita nanti udah ada politisi Demokrat yang mulai keluar, itu kita harus lihat pergerakannya. Jadi nanti ke depannya juga dipantau, ya kan. Bisa aja andai kata kena tekan dia ini, bisa aja dia naikkan 0,50 gitu di November, first and second November tanggal 1 dan 2 tuh. Di situ mungkin nggak 0,75, dan itu juga kita lihat nanti hasil CPI. Masih banyak indikator lah yang harus dipantau, tapi paling nggak kita udah ada gambaran dia punya targetnya itu berarti sudah lebih dari 4%. Sekarang dia naik semalam 0,75, ya kan, berarti dia sudah di posisi, andai kata sekarang itu 325, andai kata dia naik lagi 1% aja, berarti targetnya sudah naik akhir tahun ini antara 4,25 sampai 4,50, 4,5%, ya. Itu berarti dia naik dari target mereka awal yang 3,8 sampai 4% saat itu 3 bulan lalu, ya kan. Nah, targetnya naik karena tidak sesuai ekspektasinya kan. Kemarin itu inflasinya turun tapi nggak seperti yang diharapkan, masih rendah gitu dari ekspektasi mereka. Jadi kita lihatlah, dan juga ini juga ya pengolahan market juga masih banyak tahap kita harus pantau. Paling nggak ya minggu ini aja, nanti masih besok Jumat tuh. Tapi walaupun dia ngomong apapun, kalau bandarmu dikocok atas bawah ya kayak semalam begitu naik turun ya kan. Tapi ya paling nggak gini, Jumat besok lagi dia ada ini. Ya udah sekarang gini dia buangan lagi, ada yang ini yang serok. Kemarin ada yang biasanya waktu mau ini kan dia naik semalam kan naik lumayan juga. Nah, kemarin semalam tuh kalau ada yang udah serok terus TP, nah ini nunggu lagi gini serok lagi. Bisa lah ada kesempatan mau cari cuan-cuan tipis sebenarnya ya. Ada sih gitu. Ya kita lihat lah nanti, kayak sekarang ini tadi pagi dia nutupnya juga jelek sekali candlenya. Ya, candlenya nutup 18,4 terendah kayaknya ya. Selama ini nggak pernah nutup di bawah itu, agak terendah. Ya kita lihat lah nanti ininya kemana Jumat ini. Mungkin agak-agak kita lihat hari ini ya rata begitu sideways, nunggu besok lagi Jumat, mungkin habis balik lagi ke weekend Sabtu, mungkin hijau lagi gitu, kasih napas ya kan. Ya kita lihat lah ya kan. Paling nggak sementara gitu-gitu, asal ada cuan di TP dulu gitu ya kan. Dengan kondisi saat begini, anomali sekali bandar ini buat market terlalu ini. Dan juga ya sementara nggak bisa harap mau gimana, ini dia juga tightening ya. Jadi dia tighteningnya ketat gitu, makanya putaran uang di market itu kesedot gitu ya. Jadi kita lihat aja. Ya santai, tapi saya yakin di Oktober ini akan lebih baik kok. Ya, Oktober akan lebih baik sampai sebelum batas pemilu legislatifnya itu, midterm election. Ya, jadi kita lihat aja hari ini yang udah santai dulu lah, yang udah ada pegang barang ya tunggu. Nggak, kalau sampai akhir bulan ini nggak gimana ya hold dulu. Saya rasa Oktober masih akan ada ini harapan untuk
Kalau Bandar mau mainkan, kasih napas dikit biar semangat market lagi, ya masih kemungkinan untuk dia coba lagi ke 24.000 something ke 25 di situ itu masih ada ini. Jadi kita sabar aja ya kan, jangan apa takut ngadepin kondisi market gitu. Bagi yang udah ada haul barang, belum kejemput, santai aja. Hari ini malam Jumat, lemeskan otot. Kita lihat lagi Jumat gimana dia si ini kakek Powell, ya ujungnya juga Bandar manfaatkan kesempatan makan long squeeze, short squeeze ya kan, atas bawah dia squeeze tadi malam ya. Pokoknya yang leverage itu santapan mereka lah kena likuidasi ya kan. Kalau yang modal kita invest ya udah hold aja dulu gitu, nggak kita pusingin ya kan. Jadi begitu aja video hari ini ya kan. Kita lihat aja, paling nggak udah ada gambaran lah. Tadi malam lihat dia interview begitu, jadi ada poin-poin yang lebih harus kita perhatikan jadinya gitu. Dan ada satu patokan. Kalau dia semalam nggak ngomong gitu, kita kan masih ngeraba itu berapa lagi sisa mau naik, dia mau gimana sampai paling nggak udah ada sedikit ada gambaran patokan. Tinggal ikutin indikatornya gimana, jadi kita juga lebih bisa menganalisa langkah dia gitu. Karena semalam banyak dia kasih gambaran gitu, nggak seperti biasanya agak selalu abu-abu kita ngeraba gitu ya. Ya semalam juga raba, ada sebagian, tapi paling nggak ada ditampilkan terus ada satu gambaran, gua pengennya segini, gini, itu ada satu patokan yang kita bisa jadi ini patokan kita juga dalam analisa gitu. Lebih clear lah semalam ngomongnya, walaupun dia hawkish, tapi ada hal-hal ya saya tahu yang dia tetap bersikeras mau tekan sampai 2%, di mana itu kalau orang yang ngerti juga nggak bakal kondisi begitu, nggak bakal dia bisa tekan ke 2%. Banyak para ekspat itu yang jago-jago ahli ekonomi itu udah bilang dia bisa nekan sampai ke 4-5% aja, itu market udah berdarah-darah, udah paling jago, itu pun udah hancur-hancuran gitu ya kan, apalagi mau nekan ke 2%. Memang dia gaungkan ini lebih max spend, dia sedikit inilah bahasanya juga dia bukan resesi, tapi satu lagi apa tuh bahasanya, sedikit dimainkan, intinya sama aja sih gitu ya, cara penyampaiannya aja gitu. Nah, jadi ya gitu aja lah kita pantau market. Selain kakek Jerome ini, ya ujungnya juga Bandar juga kontrol market di sorong bawah, sorong atas, ya kan. Cuma kalau kita yang bukan pemain leverage gitu kan, yang hold coin ya nggak usah takut nggak kena ini. Yang selalu belakang ini kena santap ya pemain leverage lah, likuidasinya tinggi ya. Jadi salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.